Gempa bumi bermagnitudo 8,7 di Kamchatka, Rusia dilaporkan sebagai 10 gempa terbesar dalam sejarah karena magnitudonya sangat besar. Sejumlah negara di Kepulauan Pasifik seperti Jepang telah mengeluarkan peringatan tsunami akibat gempa ini. Bahkan BMKG juga merilis peringatan tsunami di pantai timur Indonesia. Apakah gempa ini akan menjalar sampai Indonesia? Kita akan membahasnya dengan ahli gempa bumi dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB, Irwan Melano. Selamat siang, Profesor Irwan. Selamat siang, Mas Benny. Baik, terima kasih sudah bersama dengan kami. Prof. Irwan, ini gempa ini dilaporkan juga menjadi gempa yang terbesar setelah gempa di Tohoku, Jepang 2011 lalu begitu ya. Nah, lalu apa analisa Anda mengenai gempa ini? Ya, selamat siang Mas Benny, para pemirsa CNN Indonesia. Jadi gempa yang terjadi di Kamchatka, yaitu adalah pertemuan antara lempeng Pasifik dengan lempeng bagian utara dari American Plate, seperti North American Plate, terjadi di wilayah yang kita sebut sebagai wilayah yang kosong secara kegempaan, atau istilah lainnya adalah seismic gap, yang artinya adalah wilayah yang di bagian dekat dari tempat gempa tadi pagi, di bagian utaranya pernah terjadi gempa, bahkan magnitudo 9 itu pernah terjadi di bagian utara dari wilayah gempa yang tadi pagi itu, dan di bagian selatannya pernah terjadi gempa, jadi diapit oleh daerah yang pernah gempa, terus tengah-tengahnya tiba-tiba kosong gitu ya, belum ada gempa untuk beberapa waktu yang cukup lama, dan terjadilah gempa tadi pagi. Jadi gempa yang tadi pagi itu adalah contoh klasik dari kalau kami dalam teori menyebutnya kekosongan kegempaan atau seismic gap. Daerah yang kosong gempanya secara historis pernah punya gempa, kemudian di kiri kanan di dekatnya gempa sudah terjadi dan tempat tersebut kosong sendiri. Itu contoh dari apa yang terjadi di Kamchatka tadi pagi. Baik, Prof. Irwan, tadi Anda menyebut ini sebagai gempa pertemuan antara lempeng Pasifik dan juga American Plate begitu ya. Lalu apakah ini bisa disebut sebagai megatrust begitu, Prof. Irwan? Ya, betul. Jadi kalau per definisi ini bisa disebut sebagai megatrust. Kan megatrust itu ada dua kalimat ya, yaitu mega dalam konteks magnitudo dan trust dalam konteks mekanisme. Jadi ini adalah contoh dari gempa yang dikategorikan sebagai gempa besar di zona subduksi atau gempa megatrust. Dan di wilayah tersebut tadi saya sampaikan tahun 1952 misalnya itu pernah terjadi gempa yang megatrust juga. Di atasnya lagi itu 8,4 pernah terjadi. Di bawahnya 8,1, 8,3 pernah terjadi. Saya pribadi pernah melakukan survei di wilayah Kamchatka Peninsula, dan kita melihat ini adalah wilayah yang klasik zona subduksi yang memang berpotensi untuk menghasilkan gempa megatrust terus menerus. Jadi ya nanti bergeser terus gitu ya. Yang tadinya di utaranya, sekarang di tengahnya, sebelumnya di selatan. Nanti yang di tengah selesai bergerak lagi ke utara, bergerak lagi ke selatan, seperti itu. Ini sangat mirip dengan zona subduksi di Indonesia, terutama di wilayah pantai barat Sumatera. Baik, tadi Anda menyebut sempat terjadi beberapa kali gempa, ada 9, 8,4, 8,1, dan daerahnya selalu bergeser begitu. Apakah ini sebenarnya gempanya sudah bisa diprediksi sebelumnya, Prof. Irwan? Ya, kalau kami di dalam konteks pakar ahli gempa bumi, biasanya kita tidak mengatakan istilah prediksi, tetapi kita menggunakan istilah potensi gempa. Baik. Jadi potensi gempa di banyak wilayah itu sudah bisa kita tentukan berkat dengan perkembangan riset modern, kita bisa menghitung potensi gempa secara probabilistik. Jadi kemudian dengan menggunakan ilmu dasar gempa bumi, dibantu ilmu pengetahuan statistik, pengamatan langsung di lapangan, akhirnya kita bisa kemudian menentukan secara probabilistik kejadian gempa, walaupun yang kita hitung adalah potensi guncangan gempa bumi. Dan itu kemudian dinyatakan dalam sebuah peta gempa atau Probabilistic Seismic Hazard Analysis Map, PSHA.
peta PSA. Dan Indonesia kita sudah punya peta PSA itu sebagai peta resmi yang kemudian menjadi dasar untuk pembangunan infrastruktur. Bahkan standar bangunan infrastruktur beserta petanya itu sudah menjadi SNI di Indonesia. Kami di tim nasional, jadi ada beberapa pakar gempa di Indonesia, termasuk dengan BMKG, dengan ITB, dengan BRIN, dan lembaga lain, kita mendefinisikan tadi yang disampaikan, peta sumber dan bahaya gempa di Indonesia. Nah, peta tersebut sangat bermanfaat untuk berbagai aplikasi, terutama tadi saya sampaikan untuk membangun infrastruktur yang tahan gempa. Baik, Prof. Irwan, terkait dengan gempa yang terjadi di Rusia tadi sekitar pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, potensi gempa susulannya seperti apa ini? Iya, jadi sebelum membahas gempa susulan, sebetulnya ada fenomena yang menarik dari gempa tadi pagi, yaitu gempa tersebut diawali oleh gempa kecil dulu, atau kita sebut sebagai pre-shock. Itu kalau tidak salah terjadi 1 minggu lebih dari gempa utama. Oh, cukup jauh ya sebetulnya. sebetulnya. 7. Iya, itu sebagai gempa pembuka. Kita duga bahwa gempa itu sebagai gempa pembuka yang kemudian memicu terakumulasinya stres yang cukup besar di wilayah yang memang sudah cukup matang dan kemudian terjadi gempa. Jadi ada pre-shock, kemudian ada gempa awal, terus gempa utama, dan kita duga akan diikuti oleh gempa-gempa susulan atau kita sebut dengan aftershock. Saya duga gempa susulannya pun karena gempanya utamanya besar 8,8, bisa jadi ada beberapa gempa di atas 7 terjadi di wilayah tersebut. Goncangannya cukup besar. Tapi karena Kamchatka Peninsula wilayahnya penduduknya sangat sedikit, semoga tidak menghasilkan dampak guncangan yang cukup besar. Mungkin yang perlu kita berikan perhatian dari gempa ini adalah dampak tsunami, itu yang mungkin kita perlu berikan perhatian. Tapi dari data pengamatan, saya komunikasi dengan rekan-rekan yang di Jepang, tsunami sudah sampai di Jepang dan ketinggiannya di beberapa wilayah, misalnya di wilayah selatan Tokyo itu hanya 40 cm gitu. Kita doakan bersama bahwa dampak tsunami-nya pun tidak terlalu signifikan. Amin, amin. Prof. Irwan, tadi Anda juga menyebut mirip juga dengan lempeng Indonesia bagian barat begitu, lalu juga tadi ada kata kuncinya megatrust, dan ini juga yang mungkin dalam beberapa waktu terakhir ditakutkan oleh banyak orang begitu terkait megatrust dan juga bagaimana potensinya di Indonesia. Dan kali ini juga ada gempa besar di Rusia. Dan tadi Anda menyebut juga kemungkinan ada aftershock yang juga cukup besar. Bagaimana potensinya bisa nanti akan berhubungan dengan Indonesia begitu, Prof? Iya, secara sistem tektonik berbeda. Jadi yang gempa yang di Rusia dengan gempa di Indonesia berbeda. Walaupun Pacific Plates itu kan bagian bawah dari Pasifik atau lempeng Pasifik itu bagian bawah, bagian selatannya kan ada di wilayah kita juga ya. Jadi di bagian selatan dari Pacific Plate itu ada di kepulauan Sangihe Talaud di Halmahera Utara gitu ya. Tetapi secara konteks tektonik itu berbeda, jadi bukan berarti bahwa gempa di Rusia akan mengakibatkan gempa di Indonesia, tidak. Karena gempa di Indonesia memiliki karakteristik tersendiri, memiliki mekanisme sendiri. Jadi kalaupun terjadi gempa ya bukan karena didorong oleh Rusia gitu, udah gempa terus kita ikut-ikutan gempa, tidak. Karena memang secara secara proses tektonik memang sudah memasuki siklus dari gempa bumi. Tadi saya menyebutkan bahwa secara tektonik ini mirip dengan Sumatera, itu betul, tetapi sebetulnya ada wilayah lain yang di Indonesia di bagian selatan dari lempeng Pasifik dan di bagian utara Halmahera, yaitu daerah Sangihe Talaud. Itu pun mirip sekali dengan secara tektonik mirip sekali dengan gempa di Kamchatka. Wilayah di utara Halmahera itu pernah terjadi gempa magnitudo 8, seingat saya tahun 1924 dan 1972, dan itu gempa megatrust juga. Jadi kita punya beberapa wilayah yang mirip secara tektonik, bisa menghasilkan gempa megatrust, tapi tidak berarti bahwa
gempa yang di Kamchatka ini bisa mengakibatkan gempa megatrust di Indonesia, karena memang ya kita punya mekanisme sendiri juga. Baik, ada mekanisme yang berbeda gitu antara Indonesia juga dengan Rusia begitu ya. Lalu Prof. Irwan, Iya, betul. ini tadi Anda juga menyebut memang gempa ini memang tidak bisa diprediksi, tapi ada kemungkinan potensi yang bisa terjadi. Lalu terkait tadi Anda menyebut di Indonesia ada megatrust di lempeng di Indonesia bagian barat, lalu juga tadi ada Sangihe laut. Apa kemungkinan potensi yang bisa terjadi di Indonesia mungkin dalam waktu dekat begitu? Iya, di dalam waktu dekat kita harus memberikan perhatian sangat serius di beberapa zona subduksi di Indonesia. Kalau dalam konteks riset misalnya, kami telah cukup lama dan telah mempublikasikan beberapa publikasi ilmiah untuk wilayah pantai barat Sumatera misalnya. Kita sudah melihat di pantai di wilayah Mentawai memiliki potensi tidak kita harapkan, tetapi dari data riset modern menunjukkan saat ini sedang berlangsung akumulasi yang cukup signifikan, dan sangat mungkin bahwa akumulasi tersebut menghasilkan gempa bumi walaupun tidak kita harapkan. Begitu pula di selatan Pulau Jawa, di sekitar Pulau Jawa, Selat Sunda, kemudian masuk ke wilayah yang lebih timur. Ada dua alasan, yaitu pertama alasan data historis, pernah terjadi gempa di masa lalu, dan alasan yang kedua dari data pengamatan yang terbaru. Kita memodelkan dari pengamatan GPS menunjukkan bahwa akumulasi tersebut sedang terjadi. Untuk wilayah Indonesia yang timur di sekitar Banda Area dan Sangihe Talaud, data pengamatannya relatif lebih sedikit dengan tadi pantai barat Sumatera dan pantai selatan Pulau Jawa. Tapi kita melihat ada potensi yang signifikan. Ada data yang penting misalnya pada tahun 1938 itu di daerah sekitar Seram Traf, kita melihat Seram Traf di bagian Banda itu pernah menghasilkan gempa yang sangat besar, magnitudo sampai 8,5. Dan sekarang sudah hampir 100 tahun, tidak kita harapkan, tapi sudah selayaknya kita bersama membangun kewaspadaan untuk mengurangi potensi kerusakan akibat apabila memang gempa betul-betul terjadi di masa depan. Baik, berarti memang ada beberapa daerah yang juga punya potensi, dan yang terpenting adalah bagaimana kita mitigasi supaya tidak terjadi kerusakan yang cukup parah begitu ya Prof ya. Baik, Prof. Irwan, terima kasih banyak sudah bersama dengan kami siang hari ini. Sama-sama, terima kasih Mas Beni. Baik, semoga sehat selalu dan sampai Sama-sama, bertemu sehat kembali. selalu.